kita berada di awal daripada bulan Muharram. Tadi guru-guru kita telah menyampaikan tentang kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama bulan Rajab. Bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan di dalam 4 bulan tersebut banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah taala berikan bagi orang-orang yang mau memanfaatkan segala sesuatu yang baik-baik pada bulan tersebut. Dan bahkan ba'dul ulama mengatakan tentang kemuliaan daripada bulan Muharram atau kemuliaan daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya yaitu bulan Muharram. Apabila kita melakukan daripada pekerjaan-pekerjaan yang baik, maka niscaya amal kebaikan tersebut pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kita maksiat di dalam bulan ini membuat Allah taala murka kepada kita semuanya, dosa-dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan Muharram. Para ulama-ulama kita, mereka mengajarkan kepada kita minimal ketika kita masuk daripada bulan Muharram, ketemu dengan tahun baru Islam, para ulama kita ngajarin jaddidu a'malakum bi'amalil khair. Kita memperbaiki daripada amal-amal kita dengan perbuatan amal-amal yang baik. Dari yang gak demen pengajian, masuk bulan Muharram udah mulai demen pengajian. Dari yang biasanya ngaji tapi main-main di pengajian, mulai belajar khusyuk sama yang namanya pengajian. Khususnya apalagi kita pada malam hari ini duduk hadir kumpul di Raudhah min Riyadhil Jannah, di dalam taman di antara taman-taman surganya Allah, yang mana banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semuanya lewat sabab musabab wasilah majlis zikir. Banyak dalam satu riwayat hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan, Nabi menerangkan, Nabi menekankan tentang kemuliaan majlis yang seperti ini. Dalam satu riwayat hadis Nabi katakan, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Kemuliaan ini malam, kemuliaan majlis-majlis yang seperti ini bukan cuma sekedar kita yang hadir duduk pada malam hari ini, tapi Nabi katakan malaikatan yadau sesungguhnya malaikat-malaikatnya Allah ajnihataha li talibil ilmi, mereka turun dari langit menghampiri daripada kita semuanya. Ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna, itu malaikat turun dari langit, turun ke tempat kita. Mereka menghentangkan daripada sayap-sayapnya. Untuk apa menghentangkan sayapnya? Ridwan bima yasna, bukti itu malaikat ridho dengan perkumpulan kita. Alhamdulillah. Dan juga ini malam nanti bakal jadi saksi yaumil qiyamah di hadapan Nabi Muhammad. Dari mulai pakaian, tingkah laku, adab, akhlak kita ntar bakal di store di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Sabtu yang udah nanam kegembiraan pengen datang ke majlis taklim, disiapin bajunya yang cakep-cakep. Yang pakai baju cakep nih malam pahalanya lipat ganda, double sama Allah. Jangan buat pacaran doang baju cakep, betul? Giliran buat ngaji baju yang udah kucel. Ada yang pakai baju kucel, peci pada bolong tuh. Pakai pakaian yang paling cakep buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baju kita jadi saksi nanti di hadapan Allah, pakaian kita dan bahkan tempat yang kita duduki nanti di yaumil qiyamah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baju ngomong, ya Allah, saya dipakai sama fulan bin fulan pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian di dalam majlis taklim Al-Munawwir untuk ngaji. Bendera-bendera yang dikibarin tuh jadi saksi ntar. Makanya kalau ngaji juga selain dari amal kita yang kita cakepin, niat kita yang kita cakepin,
Baju juga kita cakepin. Pakai baju yang udah 2 minggu belum dicuci buat ngaji. Pakai baju yang paling cakep buat ngaji. Senengin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngaji ini untuk melepas rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad. Betul nggak? Melepas rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad. Kita kalau kangen sama pacar, begitu pas ketemu pakaiannya cakep, betul? Buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita pakai baju yang paling cakep. Tempat duduk nih, hamparan-hamparan, biar katanya karpetnya pada bolong-bolong, stikernya ala kadarnya, betul. Tapi ntar yaumil qiyamah bakal jadi saksi terpal yang kita dudukin tuh. Jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk untuk berzikir kepada Allah, bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya bakal jadi saksi yaumil qiyamah. Makanya kita cakepin amal-amal kita perbagusin daripada tingkah laku kita. Ngaji jangan pada mondar-mandir nih, Masya Allah. Yang duduk khidmat dari awal sampai akhir duduk khidmat, insya Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad. Yang ngajinya mondar-mandir tuh, bentar main, bentar keluar, cuman buat mejeng, cari muka, tebar pesona, ame perempuan nyengir. Ada yang begitu nggak ngaji begitu nggak tuh? Masuk surganya belakangan dia, betul? Sekalinya duluan juga cuman buat bebenah doang di surga. Suruh nyapu-nyapu, surga udah rapi, dikeluarin lagi tuh orang tuh. Nauzubillah min. Nah, kita yang khidmat yang khusus setiap detiknya, setiap menitnya, setiap waktu, setiap hembusan nafas kita di dalam majlis-majlis yang seperti ini bukan hanya sekedar disaksikan oleh makhluk-makhluk manusia yang nampak dengan mata kepala kita, akan tetapi disaksikan oleh makhluk-makhluk yang gaib, yang nggak bisa dilihat oleh mata kepala kita, yaitu malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minimal dengan momen daripada tahun baru Islam 1437 Hijriah, selain daripada kita memperbaiki daripada niat-niat kita, memperbaiki daripada tingkah laku perilaku kita, juga belajar kita untuk memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam, betul? Zaman sekarang yang berhubungan dengan Islam lebih banyak ditinggalin sama umat muslim, betul? Mereka lebih senang mengikuti daripada tradisi orang-orang Yahudi, tradisi orang-orang Nasrani, dibandingkan tradisi yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan sekarang banyak wadah-wadah daripada wadah-wadah syariat Islam yang kita kenal udah mulai diacak-acak oleh orang-orang Yahudi, berani mengeluarkan fatwa nyeleneh-nyeleneh karena lantaran daripada sabab-musabab fluisme dari Amerika, dari Yahudi dikirimkan yang namanya uang. Coba salah satu naungan kayak NU ngeluarin fatwa yang macem-macem, ketua NU Islam katanya negara pendatang, yang jenggot melihara jenggot, ntar goblok katanya. Masya Allah, ini udah fatwa-fatwa yang ingin menjauhkan kita dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun baru orang Yahudi diramein, betul? Tahun baru Islam paling hebat ngerayain pakai obor. Tapi kalau tahun baru orang Yahudi, petasan, ya. Terus apa lagi? Kembang api, keluarin duit jutaan, jalan poya-poya, kelalang keliling dan lain sebagainya, bermaksiat di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran tahun baru Islam pada cuek, betul? Na'udzubillah min. Ayo kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal satu aja nih perkara yang kita amalin. Apaan tuh? Belajar coba laki-laki khususnya nih pemuda-pemuda, belajar buat resep. Tahu resep? Resep itu bahasa orang Lawakolong juga kan ya? Belajar resep pakai peci. Berani nggak pakai peci? Pakai peci, simbol daripada syariat Islam. Kita tunjukkan bukan karena kita pengen ngejauhin Arab, atau bukan karena kita ngefans sama orang Arab, bukan. Tapi karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di negara Arab, pakai peci simbol Islam buat mensiarkan daripada agama kita. Nasrani bangga dengan salibnya, Yahudi bangga dengan simbolnya. Islam gara-gara pakai peci dikata, wah so banget alim loh, kemana-mana pakai peci. Sambar geledek tuh yang ngomong begitu.
pakai peci, apalagi pakai peci putih. Udah cakep. Orang terkenal nih orang Bekasi kalau ada yang pakai peci putih dikit disangkain udah haji ya. Iya, emang Pak. Pakai peci putih haji belum udah pakai peci putih loh. Lah ini hati-hati, ilbasu min syiabikumul bayadho. Kata Nabi paling demen, paling resep warna. Yang saya tahu ini ada beberapa hadis banyak warna yang disenengin sama Nabi. Tapi yang paling Nabi senengin 3 warna. Yang pertama warna putih. Warna putih, warna yang paling didemenin sama Nabi. Peci hitam, tahu peci hitam? Peci tukang tape. Coba anggota dewan, kita lihat anggota dewan coba. Anggota dewan pada pakai peci hitam, itu peci nasionalis. Orang Kristen juga pakai itu peci, betul? Itu bangsa pinggirannya itu bisa nyimpen buat duit, itu naruh duit ya. Pinggir ini itu. Tapi nggak apa-apa cakep. Mendingan nggak apa pakai peci hitam daripada nggak pakai peci, betul? Muka jelek hitam dekil ngaji nggak pakai peci lagi. Pakai peci ini simbol daripada Islam buat menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita udah pakai peci, udah kemana-mana udah aman insya Allah. Dan yang mesti kita pahami juga, baik atau jeleknya kita di jalanan tergantung dari pakaian. Kadang-kadang juga tergantung dari pakaian, sangat berpengaruh. Pakaian itu sangat berpengaruh tentang perilaku kita di luar. Kalau kita main pakai topi, ngelirik cewek, gampang, enteng, betul? Boleh cewek-cewek lewat, pakai topi keren, betul? Lah coba kalau lagi pakai peci, godain cewek berani? Malu nggak kita sama peci kita? Orang tua rawa kalau wajibin anaknya kalau mau main pakai peci, biar nggak ada yang maksiat, betul? Jadi anak-anak yang soleh, yang manfaat perempuan-perempuan muslimah-muslimahnya biasakan untuk menutup aurat yang menggunakan jilbab, cakep pakai jilbab. Ada orang ngeluarin fatwa, yang penting mah hatinya dulu deh dijilbabin, pala lo menyan, betul? Hati dulu dijilbabin. Daripada dia pakai jilbab tapi demennya pacaran, ya. Sekarang dosaan mana orang pakai jilbab pacaran sama orang nggak pakai jilbab pacaran? Orang pakai jilbab pacaran sama orang nggak pakai jilbab pacaran, dosaan mana Jo? Pakai jilbab pacaran. Yang pakai jilbab si Ipang tuh. Ada orang pakai jilbab dia pacaran sama orang nggak pakai jilbab demen juga pacaran. Yang pakai jilbab pacaran cuma dapat dosa 1. Dosa apa? Dosa pacaran. Tapi yang nggak pakai jilbab pacaran dapat dosa 2. Dosa apa? Yang pertama dosa pacaran, yang kedua dosa dia nggak pakai jilbab. Na'udzubillah min perempuan pakai jilbab. Ini jangan yang laki-laki pakai jilbab ya. Kalau yang hajinya tidur kan, suruh Abi pakai jilbab ya. Jadi kita hidupkan daripada syariat Islam. Ayo kita kembali, kita hidupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, termasuk daripada bulan-bulan Islam, perkara-perkara yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita rajin duduk hadir di majelis taklim, jangan main-main, jangan gerak-gerik dan lain sebagainya. Khusyuk khidmat agar mendapatkan kemuliaan dari Allah lewat perantara sabak musabak yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Siap kita buat hidupin sunnah Nabi, siap menggunakan segala sesuatu yang dicintai oleh Nabi. Kita hidupkan agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal wal qudratu kasyafatina hadzal masdur liyabruza nuruka.